Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Deva ID. Di video kali ini saya akan membahas tentang berita terbaru dari aturan OJK, di mana OJK akan memberi peraturan bahwa aplikasi pinjaman online wajib untuk menambah modal hingga 25 miliar teman-teman, agar bisa terus beroperasi. Nah, berita ini dilansir dari CNBC Indonesia, di mana di sini ada informasi bahwa aturan baru OJK untuk mendirikan pinjaman online perlu modal minimal itu 25 miliar teman-teman. Ini sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi teman-teman. Nah, ini merupakan berita baik ya teman-teman. Kenapa? Karena aplikasi pinjol-pinjol yang abal-abal ini akan berakhir dan akan menghilang dengan sendirinya, di mana mereka tidak bisa hanya mendirikan sebuah aplikasi pinjol dengan modal 10 juta saja, di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari bunga-bunga nasabah yang mereka pinjami teman-teman. Jadi sudah nggak ada nih pinjol-pinjol abal-abal yang bakal berdiri terus kemudian mengurus OJK, lalu kemudian mereka dengan modal yang terbatas mereka memberikan pinjaman online kepada masyarakat Indonesia dengan bunga yang sangat mencekik dan bunganya sangat memberatkan kepada orang-orang teman-teman. Yang apalagi jika gagal bayar, biasanya pinjol-pinjol dengan modal yang rendah itu biasanya proses penagihannya itu sangat-sangat parah teman-teman, sangat-sangat buruk sekali, dan itu bisa merugikan debitur atau para peminjam yang ada di Indonesia teman-teman. Mungkin ini salah satu ide dari OJK untuk menetapkan pinjaman online itu harus mempunyai modal 20 miliar. Maka otomatis pinjol tersebut memang sudah sangat kuat secara finansial dan bisa memberikan pinjaman-pinjaman kepada orang dengan tanpa menekan jika mereka telat bayar teman-teman. Karena kejadiannya adalah ketika banyak yang telat bayar atau gagal bayar, cash flow dari aplikasi pinjaman online tersebut itu kan mulai terhambat. Jadi akan banyak pengeluaran tapi pendapatan tidak masuk-masuk. Dan ini membuat perusahaan-perusahaan dengan modal yang terbatas ini akan membuat kacau dan akan menekan semaksimal mungkin agar orang itu mau membayar. Ujung-ujungnya akan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu pinjol-pinjol yang mulai keuangannya mulai goyang nih, itu biasanya penagihannya barbar banget ya. Nah, kalau misalnya pinjol-pinjol yang modalnya sangat kuat itu biasanya penagihannya ya nggak begitu gimana-gimana lah ya. Mungkin kalian baru akan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan itu mungkin sekitar kalau udah telat 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan. Tapi buat pinjol-pinjol abal-abal yang memang cash flow-nya terhambat, itu biasanya kalau kalian baru dalam sehari 2 hari saja itu kalian diteleponnya udah kayak apa coba ya. Itu kalian setiap saat bakal diteleponin teman-teman. Nah, ini juga di undang-undang ini ada yang berlaku juga di bulan Juni tanggal 29 tahun 2022. Itu diatur pula ya teman-teman, kepemilikan asing maksimal 85%. Jadi pinjol-pinjol yang di Indonesia itu udah dipastikan ada milik orang Indonesia aslinya, tapi ya kita tahu lah ya, pihak asing permodalan asing itu sangat-sangat besar teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kepemilikan asing maksimal 85%. Jadi dengan kata lain, pemilik orang Indonesia itu paling sedikit harus 15% di situ teman-teman ya. Nah, lalu kemudian di sini juga informasikan pinjol juga diwajibkan memiliki modal minimum 12 miliar setiap saat jika ada audit. Pinjol itu harus bisa menunjukkan bahwa mereka masih ada modal atau aset sebesar 12,5 miliar. Itu berarti dari modal awal 25 miliar tadi itu bisa dipakai setengahnya dulu. Nah, sisanya tidak boleh dipakai, atau dengan kata lain boleh dipakai, tapi jika ada pemeriksaan harus selalu mempunyai saldo 12,5 miliar tersebut teman-teman.
Jadi di sini clear ya teman-teman, ini akan menjadi akhir dari pinjol-pinjol yang abal-abal dan akan menyisakan sedikit pinjol nantinya. Tapi kembali lagi nih teman-teman, banyak sekarang muncul pinjol-pinjol itu berdiri dari grup-grup company yang besar. Contohnya Mowcash. Mowcash itu adalah salah satu grupnya adalah Astra Group ya, yang memang kalau 25 miliar saja mereka sudah pasti jelas punya teman-teman. Tapi dengan aturan ini OJK juga harus terus waspada ya, karena semakin susahnya untuk menjadi aplikasi pinjol legal, tentu akan semakin banyak orang-orang yang membuat aplikasi pinjol ilegal di mana mereka bisa saja lebih kejam lagi dan lebih buruk lagi penagihannya dibandingkan aplikasi pinjaman online yang legal. Semoga video ini bermanfaat, semoga ini menjadi awal yang baik untuk Indonesia dan awal yang baik untuk OJK dalam menerapkan dan melindungi masyarakat Indonesia dari aplikasi pinjaman online yang buruk. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Saya mengakhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.